ke kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nuraini apa? Hadir Bu. Khadijah, Hadir Bu. Lukman Natasha, Hadir Bu. Anissa Aulia, Hadir Bu. Ardini, hadir Bu. Aulia, Alfa Bu. Alfa atau hadir? Hadir. Siska, Hadir, Bu. ya. Farid, hadir. Dinda, Hadir Bu. Alfa, Iya Bu. Ayang, Alfa Bu. Aisyah, hadir Bu. Yusuf, Sakit Ibu. Yusfi, Hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Laura. Hadir Bu. Ya, berarti ada 5 orang yang alfa. Iya Bu. Sakit 2 orang. Iya Bu. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Ya, alhamdulillah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga hari ini kita masih bisa menghadirkan dirinya kita untuk mengikuti proses belajar mengajar ya, karena kita ketahui masih banyak anak-anak seumuran kalian di luar sana yang tidak bisa atau tidak seberuntung kita sekarang bisa menikmati yang namanya pendidikan ya. Dan juga salah satu hal yang paling terpenting Ananda harus syukuri itu adalah kesehatan ya, nikmat kesehatan. Karena apa? Tidak semua ya seperti yang Ibu tadi katakan, tidak semua orang diberi kesehatan ya. Dan juga bagaimana caranya kita bersyukur atas itu ya, tentunya bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tentu ada action yang perlu kita lakukan ya. Seperti apa action yang kita perlukan sebagai seorang pelajar? Salah satu bentuk kesyukurannya kita yaitu adalah dengan menerima pelajaran dengan baik ya, menyimak pelajaran dengan baik ya, duduk yang rapi, tidak mengganggu temannya ya, itu adalah salah satu bentuk rasa kesyukuran kita ya. Baik, ya itu tadi sekedar motivasi saja ya, untuk kita lebih semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena dosen Ibu pernah berpesan bahwa ada beberapa hal bagaimana kita bisa menyerap ilmu itu dengan baik adalah dengan bagaimana kita beradab terhadap ilmu tersebut. Adabnya apa ya? Mulai dari perilaku kita ya, menghargai guru ya, itu termasuk adab kita dalam menuntut ilmu ya. Ya, silakan duduk yang rapi, siapkan catatannya untuk menerima pelajaran hari ini. Tentu kita sama-sama berharap ya, pelajaran yang disampaikan itu bisa kita simak dan terima dengan baik. Oke, kita langsung kepada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai etika profesi ya, etika profesi akuntansi ya. Ini merupakan inti sebenarnya dari mata pelajaran kita terkait dengan etika profesi akuntansi. Baik, sebelum Ibu melangkah kepada pelajaran, kepada materi yang kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang bisa menggambarkan terkait apa itu etika? Ayo Bu, ya apa? Silakan. Etika itu contohnya seperti pola perilaku, Ya, pola perilaku, karakter, ya, dan tingkah laku. ya,
sekali yang dikatakan kemarin kita tadi. Etika itu terkait dengan perilaku, etika, perilaku ya. Dari mungkin dari SD hingga SMP kemudian SMA kita pasti sering sekali sudah familiar sekali dengan etika, tapi jika secara teori apa sih sebenarnya etika itu? Nah, kita langsung saja lihat kepada slide di samping, yaitu mengenai etika. Nah, sebelum kita masih pengertian, kita harus mengetahui dulu pokok pembahasannya kita pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup etika ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkup etika profesi dalam bidang akuntansi. Kemudian juga ada prinsip-prinsip etika profesi teknisi akuntansi ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus tujuan pembelajaran adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh siswa. Yang mana yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup etika profesi secara umum. Kemudian siswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup etika profesi dalam bidang akuntansi. Kemudian ada siswa mampu memahami kode etik dan prinsip etika profesi teknisi akuntansi. Lanjut kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ada pengertian etika. Etika ya dikatakan atau lazim juga disebut etik ya, dia berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Ya, jadi dikatakan bahwa etika ini sama dengan nilai, sama dengan norma ya, kaidah-kaidah, ukuran, berarti ada standarisasi dan nilai-nilai ini terkait dengan ada yang dijunjung tinggi ya. Ya, kemudian kita lanjut. Etika secara etimologis ya adalah dikatakan bahwa etika adalah aturan perilaku, ada kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan baik. Jadi jelas ya Ananda, di sini etika dikatakan bahwa sesuatu yang menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya baik, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut etika menurut para ahli, yaitu ada Dr. Simorantir mengatakan bahwa etika adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Jadi Dr. Simorantir ini dia lebih menekankan bahwa etika adalah sesuatu pandangan yang baik saja. Kalau buruk itu bisa bukan suatu etika ya. Kemudian selanjutnya ada Dr. Sigi Gajalba mengatakan bahwa etika adalah tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ya, jadi entah itu baik atau buruk itu merupakan juga suatu etika yang dikatakan oleh Sidi Gajalba ini. Kemudian menurut Dr. Haji Baharudin Salam, ya etika adalah cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma-norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Ya, jadi etika ini adalah suatu nilai norma moral ya yang menentukan manusia, menentukan tindakan atau perilaku manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Ya, baik. Dari kesimpulan tadi ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja ya. Jadi secara sederhananya etika ini adalah suatu aturan perilaku yang menggambarkan tindakan manusia apakah itu baik atau buruk ya. Jadi etika ini sangatlah penting. Kemudian selanjutnya ada etika secara umum. Nah, ini jenis-jenis etika. Yang etika itu dibagi dua, ada etika secara umum dan etika secara khusus. Nah, karakteristik etika secara umum itu bisa digambarkan seperti bagaimana manusia bertindak secara etis.
Ya, bertindak secara etis di sini maksudnya adalah bertindak sesuai dengan aturan perilaku. Ya. Kemudian bagaimana manusia mengambil keputusan yang etis sama. Ya. Kemudian selanjutnya ada teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Ya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik etika khusus. Ya, di gambarnya penerapannya ya, penerapan etika khusus. Yaitu pertama seperti bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral. Jadi ini lebih kepada misalnya Anda bagaimana Anda ingin bertindak terhadap sesuatu, mengambil keputusan terhadap sesuatu, itu adalah etika. Kemudian selanjutnya ada bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis. Ya. Kemudian penerapan yang selanjutnya ada cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di bagian. Kemudian selanjutnya ada etika khusus. Ya, masih di etika khusus itu terbagi dua lagi, ada etika individual dan etika sosial. Nah, etika individual ini terkait dengan bagaimana kita memperlakukan dirinya kita. Ya. Bagaimana kita menghadapi dirinya kita itu juga diatur dalam etika ya. Kemudian etika sosial, ya etika sosial ini berkaitan dengan hubungan kita antara manusia. Interaksi kita dengan manusia ini adalah namanya etika sosial ya. Karena kita ini makhluk sosial, hampir 24 jam atau seluruh kehidupannya kita itu dipengaruhi interaksi dengan setiap manusia. Nah, berinteraksi ini tentu diperlukan namanya etika ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita ketika berinteraksi dengan mereka ya, itu semuanya diatur oleh etika. Kemudian kita lanjut kepada materi mengenai profesi. Ya, profesi ini kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada pengertian profesi. Ini menurut De Giorgi mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Ya, jelas ya. Kemudian kemudian pengertian profesional ya dikatakan bahwa adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dan mengandalkan suatu keahlian. Jadi profesi ini adalah kegiatan pokok yang menghasilkan suatu nafkah, di mana profesi ini menggunakan suatu keahlian. Ya, selanjutnya itu kemudian yaitu mengenai perbedaan profesi dan profesional. Ya, pertama profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Kemudian yang kedua dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama ya, purna waktu. Kemudian dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Kemudian dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Kemudian sedangkan profesional itu kriterianya ada orang yang tahu akan keahliannya dan keterampilannya. Kemudian meluangkan keseluruhan waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan
gitu. Kemudian bangga akan pekerjaannya. Ya, lanjut. Kita masuk kepada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama itu adanya pengetahuan khusus, ya. Ada yang tahu apa saja profesi yang biasa kalian dengar? Ada? Ada, Bu. Apa saja yang biasa kalian dengar itu profesi? Pilot, Ya, betul. guru, Ada lagi? Ya. Ya lagi ada? Ya, betul. Ya, itu semua ya dokter, perawat. Ya, itu juga salah satunya semua mengenai profesi. Karena ya betul, cukup ya. Kemudian ya, jadi tadi betul ya, ada dokter, kemudian guru, kemudian pilot, polisi dan lain sebagainya ya. Itu semua membutuhkan pengetahuan khusus. Misalnya dokter, di mana pengetahuan khususnya itu pasti kepada ilmu eksakta ya. Kemudian juga sama dengan guru, pasti ada namanya guru biologi, guru matematika ya. Apa pengetahuan khususnya pasti terkait dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu maksudnya. Kemudian ciri yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Jadi seseorang yang mempunyai profesi itu tentu dia diatur oleh etika ya. Ada moral yang harus dijunjung tinggi ya, karena dia berhubungan dengan yang namanya pengabdian kepada masyarakat ya. Kemudian selanjutnya ini ciri yang ketiga yaitu mengabdi kepada kepentingan masyarakat ya. Seorang yang mempunyai profesi pasti pekerjaannya berhubungan dengan orang-orang. Kemudian ada izin khusus untuk menjalankan profesi. Jadi profesi itu dijalankan bukan atas kemauan diri sendiri ya. Pasti ada izin dari menjalankan profesi tersebut, entah itu izin dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang atas hal tersebut. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi orang yang memiliki profesi itu ya bisa dikatakan adalah orang-orang yang profesional. Jelas ya? Oke, kalau masih ada yang kurang jelas silakan kalian bertanya ya. Kemudian selanjutnya ada prinsip etika tanggung jawab ya. Yang prinsip-prinsip etika maksud saya yang pertama itu ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini maksudnya tanggung jawab terhadap hasilnya dan dampak dari profesinya. Kemudian ada keadilan ya. Keadilan ini ya menuntut setiap orang yang mengikuti profesi ini memberikan kepada yang berhak. Artinya tidak memandang strata sosial dari orang tersebut. Kemudian otonom ya. Otonomi ya, otonomi ini itu seorang profesi ini diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi tidak ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya, kemudian selanjutnya ya baik. Sebelum kita melangkah, ibu mengatakan apakah semua pekerjaan bisa dikatakan suatu profesi? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Ya, yang disebutkan alasan mengenai itu. Oke, kalau tidak ada, ya, jadi betul sekali jika semua profesi itu tidak dikatakan Tidak bisa. tidak dikatakan sebagai suatu profesi itu karena ya seperti yang ibu tadi katakan bahwa profesi itu harus didasari oleh pengetahuan khusus ya, melibatkan kegiatan intelektual ya. Contoh kegiatan intelektual itu seperti kita belajar dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian strata 1, magister atau S2 itu namanya semua kegiatan intelektual. Nah, profesi ini ya
yang melibatkan kegiatan intelektual. Ya, sekolah dulu sampai S2 ya, atau sampai S1 ya, baru dia bisa jadi guru atau jadi dokter. Ya, seperti itu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kode etik profesi secara umum ya. Nah, kode itu adalah tanda-tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk masing-masing tertentu ya. Contohnya untuk menjamin suatu berita, keputusan ya, suatu kesepakatan dalam suatu organisasi ya. Kemudian kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis ya. Sistematis ini ada aturannya kan. Kemudian kode etik ya, yaitu norma atau asas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerjanya. Ya, kemudian kita lanjut kepada ya, etika ini ya. Kode etik profesi ini diatur dalam undang-undang ya. Itu Undang-Undang Nomor 8 mengenai Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimana kode etika profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian lanjut kepada sanksi pelanggaran kode etik. Itu ada sanksi moral. Sanksi moral itu berupa teguran misalnya ya, ketika seorang yang memiliki profesi misalnya dokter atau guru yang melanggar aturan ya, kita pasti berikan sanksi dulu ya, bisa berupa teguran ya dari atasannya. Kemudian yang kedua itu sanksi dikeluarkan dari organisasi ya, atau yang bisa jadi seperti misalnya guru yang diberhentikan, dokter ya, itu semua bisa termasuk dari sanksi ketika kita melanggar suatu kode etik ya, karena semua profesi itu memiliki yang namanya kode etik ya, aturan perilaku yang harus dimiliki. Gua rasa cukup untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah etika adalah nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Jadi etika ini sebenarnya tidak cuma kita butuhkan dalam suatu profesi tertentu, tapi semua dalam lingkup kehidupan kita ya. Darinya kita bangun pagi sampai tertidur kembali ya, itu semua butuh yang namanya etika ya. Jadi bahkan juga dalam agamanya kita, agama Islam, tentu etika ini sangat dijunjung tinggi ya. Dikatakan bahwa tidak ketika kita ingin mengetahui bagaimana keimanan yang bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang tersebut keimanannya baik, yaitu dilihat dari akhlaknya ya, seperti itu. Jadi Ibu rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya, dan juga jangan lupa ya catatannya, karena pekan depan Ibu mungkin akan mengadakan kuis. Syarat mengikuti kuis tersebut kalian harus melengkapi catatannya ya. Dan juga untuk tugasnya silakan kalian buka halaman 254 ya, di sana ada esai dan juga pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Untuk batas waktunya 2 hari ke depan. Jadi kalian bisa mengerjakannya besok atau besoknya lagi ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa pekan depan. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya untuk berjumpa lagi di pekan depan. Amin. Ya, Oke, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.